Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Desi Sapitri Siregar, Uli Arta, dan Ahmad Nuh Habibullah akan menjelaskan sebuah jurnal yang telah kami diskusikan yang berjudul Improving the Efficiency of a Nuclear Power Plant Using a Thermoelectric Cogeneration System, yang mana pada tugas English Profisik ini kami diberi tugas untuk menjelaskan atau menganalisa sebuah jurnal internasional. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Uli Arta. Kepada Saudari Uli Arta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Arta, saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal kami, yaitu tentang meningkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan sebuah sistem konglomerasi termoelektrik. Di mana di sini kita harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan pembangkit listrik termoelektrik. Pembangkit listrik termoelektrik adalah konversi panas listrik yang langsung dan bersih dan dapat dioperasikan bahkan jika ada perbedaan suhu antara sumber panas kecil. Dan pembangkit listrik ini juga mampu memanfaatkan sumber panas kecil atau sumber panas rendah dan meningkatkan efisiensi total pembangkit listrik. Di mana generator termoelektrik ini juga menggunakan teknologi pembangkit panas untuk menghasilkan energi yang dengan satuan watt. Di jurnal kami ini yaitu ada 5 bagian, yang bagian 2 yaitu menjelaskan singkat tentang konsentrasi NPP. Sedangkan yang bagian 3 yaitu menjelaskan tentang TNG secara singkat. Dan bagian yang terakhir yaitu menjelaskan tentang temuan atau tentang materi temuan dari jurnal kami ini. Dan bagian terakhir yaitu dilengkapi dengan penutup. Saya akan menjelaskan tentang siklus internal pembangkit listrik tenaga nuklir. Di mana siklus pembangkit listrik tenaga nuklir pada umumnya cara kerja PLTN dan PLTU itu sama saja, yang hanya dapat dibedakan dengan sumber panas yang digunakan. Cara kerja dari siklus ini yaitu di mana bahan nuklir yang akan direaksi fisi terjadi di reaktor nuklir sehingga menghasilkan energi panas yang besar, di mana panas yang besar itu adalah yang akan menghasilkan uap yang akan diproses di sistem generator. Yang uap yang dari sistem generator ini akan dialirkan terus ke turbin untuk mengelilingi turbin supaya dia akan bisa menggerakkan sistem generator untuk menghasilkan energi listrik. Dari turbin ini uap akan terus dialirkan ke kondensor, di mana kondensor di sini berfungsi untuk mendingin dan mencairkan. Dan air dari kondensor ini akan dikirimkan kembali ke sistem generator. Cara mengirimnya yaitu menggunakan pompa air, di mana di sini yang pompa airnya itu ada yang kode FW heater. Air yang dari kondensornya tadi akan dikirimkan ke sistem generator melalui pompa air, dan disitulah akan menghasilkan energi listrik. Seperti itulah akan seterusnya proses dari energi listrik. Nama saya Uli Arta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembangkit termoelektrik di dalam kondensor. Di mana kalian bisa lihat di sini adalah gambar kondensornya itu sendiri, yaitu tampak dari luar. Sedangkan di bawahnya adalah gambaran cara kerja dari kondensornya. Di sini kalian bisa lihat yang garis-garis seperti ini itu adalah bagian dari air pendingin. Sedangkan di turbin ini adalah itu uap. Jika uap ini dikeluarkan dari turbin yang bertekanan rendah, maka dia akan terkondensasi dengan air. Air yang terkondensasi tadi akan diubah menjadi air umpah selama loopnya tertutup. Air kondensasi akan dikirim ke generator melalui pompa air. Maka dia akan dapat dengan cara ini dia akan
disirkulasi dapat direalisasikan. Kalian bisa lihat juga di gambar yang di sini, yaitu adalah tampak dalam dari kondensornya itu sendiri. Sedangkan yang ini adalah tampak yang lebih dalam, yaitu ini kalian bisa lihat yang susunan seperti pipa-pipa ini adalah modul dari dalam ini tadi, dari dalam kondensor yang lebih dalam lagi. Sedangkan yang di bawah ini adalah pipa-pipa yang di atas tadi yang bisa kita lihat itu adalah tampak lebih jelasnya. Ini bisa juga disebut dengan selubung atau penutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Uli Arta, yang mana pada gambar di slide ini itu terdapat sebuah gambar diagram skema sederhana generator termoelektrik dan mekanisme termoelektrik. Jadi, sebelum saya menjelaskan gambar pada slide ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu generator termoelektrik. Baiklah, generator termoelektrik ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan daya hantar panas dari sebuah lempeng logam. Kemudian, termoelektrik ini adalah konversi langsung dari energi panas menjadi energi listrik. Jadi, termoelektrik ini didasari pada sebuah efek yang sering disebut dengan efek Seebeck. Efek Seebeck ini itu ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomas Johann Seebeck pada tahun 1821. Kemudian, prinsip kerja efek Seebeck ini terhadap generator termoelektrik ialah jika dua buah material atau logam yang tersambung berada pada lingkungan dengan suhu yang berbeda, maka di dalam material tersebut akan mengalir arus listrik. Jadi, teknologi termoelektrik ini lebih ramah lingkungan, kemudian lebih relatif ramah lingkungan, kemudian tahan lama dan bisa digunakan dalam skala yang besar. Kemudian langsung saja pada gambar ini itu terdapat sebuah gambar diagram sederhana generator termoelektrik, yang mana diagram ini tersusun dari suatu termokopel yang terdiri dari elemen tipe P dan tipe N, yang mana elemen tipe P ini yakni material yang hanya memiliki sedikit elektron, sedangkan pada tipe N ini material yang memiliki banyak elektron. Kemudian elemen tipe P dan tipe N ini dihubungkan secara seri dan secara termal paralel pada listrik. Jadi, panas masuk pada salah satu sisi dan dibuang dari sisi lainnya, akan menghasilkan suatu tegangan yang melewati termokopel ini. Kemudian besarnya tegangan yang dihasilkan ini sebanding dengan gradien temperatur. Jadi, jika termoelektrik hot plate dan cool plate ini mengalirkan listrik pada dua buah logam ini yang direkatkan dalam sebuah rangkaian. Ini sebuah rangkaian dan ini logam 1 dan logam 2. Kemudian ketika arus listrik itu dialirkan, maka akan terjadi penyerapan pada kedua logam tersebut
dan pelepasan pada dua logam yang lainnya, pada dua logam yang terakhir ini. Jadi pelepasan dan penyerapan panas ini akan saling berbalik begitu arah arus berbalik. Kemudian ketika input listrik itu diberikan kepada termokopel termoelektrik ini, elektron itu akan bergerak dari material tipe P menuju ke tipe N. Itu akan menyerap energi termal pada sisi dingin ini. Jadi elektron ini akan membuang energi lebihnya itu pada sisi panas. Ketika elektron tipe N ini mengalir kembali ke tipe P melalui konektor listrik. Jadi kemudian itu akan memindahkan panas ini dari sisi panas akan menurunkan temperatur pada sisi dingin itu dengan cepat. Jadi besarnya penurunan ini tergantung pada arus listrik yang dipergunakan. Kemudian pada gambar yang di sampingnya itu ada mekanisme termoelektrik, yang mana di sini itu yang digunakan adalah prinsip kerja termokopel untuk mengukur temperatur dengan menggunakan efek Seebeck. Jadi dalam penerapan pengukuran temperatur ini, sambungan termokopel pada titik kalor C ini itu digunakan sebagai titik referensi dan dijaga pada temperatur dingin relatif TC ini. Sedangkan pada sambungan kalor H termokopel kalor H ini itu diletakkan pada titik yang ingin kita ketahui temperaturnya, itu dinamakan jadi TH. Kemudian dengan adanya energi termal ini yang berpindah dari titik kalor H ke titik kalor A ini, ke titik kalor C ini, maka akan timbul tegangan dan arus listrik akan mengalir melewati terminal electrical power output. Selain menggunakan efek Seebeck ini, prinsip kerja termokopel ini juga menggunakan efek Peltier, yang mana efek Peltier ini kebalikan dari efek Seebeck, yang mana efek Peltier ini memiliki prinsip kerja bahwa jika dua buah kawat logam atau material itu dua buah lempeng logam dengan material yang berbeda, itu akan diberikan perbedaan tegangan, maka akan menghasilkan perbedaan temperatur. Jadi perbedaan temperatur di sini yang dihasilkan itu sebanding dengan jumlah arus searah yang dialirkan, sehingga nantinya itu akan ada bagian yang akan menyerap kalor dan ada bagian yang akan melepaskan kalor. Jadi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan dari kedua efek tadi, efek Seebeck dan efek Peltier ini, yaitu kedua efek ini menggunakan bersifat reversibel, yang mana reversibel ini yang memiliki arti jika proses tersebut terbalik, maka panas dan dinginnya itu akan bertukar tempat pada ujung-ujung sambungan. Baiklah, di sini pada slide selanjutnya itu terdapat sebuah gambar ilustrasi mesin generator termoelektrik. Jadi pada slide ini itu saya akan menjelaskan sebuah
hubungan antara generator termoelektrik ini dengan ilmu termodinamika. Yang mana ilmu termodinamika di sini adalah ilmu yang mempelajari hubungan panas dengan kerja. Kemudian seperti gambar ini adalah ilustrasi yang berada pada ilustrasi ini tersebut ada dua besaran kalor dan energi. Jadi dua besaran ini itu sangat penting untuk kita pahami sebagai pemahaman dasar kita untuk keteknikan. Kemudian termodinamika ini penting untuk menganalisis kondisi operasi berbagai alat atau mesin yang berhubungan dengan panas dan kerja. Kemudian perpindahan panas dari suatu zat ke zat lain itu seringkali terjadi dalam proses perindustrian. Kemudian pada kebanyakan pengerjaan itu diperlukan pemasukan atau pengeluaran panas untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan sewaktu proses berlangsung. Misalnya pada gambar ini itu terdapat QH ini merupakan panas masukan, sedangkan QC ini merupakan panas keluaran atau pengeluaran. Sedangkan W di sini merupakan kerja atau energi. Kemudian perpindahan panas ini dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi akibat adanya perbedaan temperatur pada suatu permukaan dengan lingkungan sekitarnya. Baiklah, pada slide selanjutnya itu terdapat sebuah tabel data dari hasil pengukuran tegangan, arus, hambatan beban, dan konduktivitas termal terhadap perbedaan suhu, yang mana pada perbedaan suhu tersebut digunakan nilai sebesar 17, 27, dan 37. Kemudian hasil nilai dari tegangan, arus, hambatan, dan hambatan beban ini akan meningkat seiring bertambahnya perbedaan suhu yang diberikan. Saya ambil contoh itu pada tegangan. Jika tegangan tersebut diberikan perbedaan suhu sebesar 17, maka nilai tegangan tersebut yang didapat adalah sebesar 0,410. Dan jika diberikan lagi perbedaan suhu sebesar 27 derajat, maka hasil yang didapat itu adalah sebesar 0,669. Begitu juga jika tegangan tersebut diberikan perbedaan suhu sebesar 37. Hasilnya akan semakin meningkat. Begitu juga dengan arus, hambatan, dan hambatan beban. Dia jika diberikan perbedaan suhu yang besar, semakin besar perbedaan suhu yang diberikan, maka nilai atau hasil yang didapat pada tegangan, arus, hambatan, dan hambatan beban ini akan semakin meningkat. Tetapi berbeda dengan konduktivitas termal ini, jika konduktivitas termal ini diberikan perbedaan suhu sebesar 17, maka nilai atau hasil yang didapat itu adalah sebesar 0,159. Tetapi jika dia diberikan lagi atau diberikan perbedaan suhu lagi sebesar 27, maka hasil yang didapat dari konduktivitas yang diberikan perbedaan suhu sebesar 27 itu nilainya itu sebesar 0,140. Kemudian jika dia diberikan lagi perbedaan beban sebesar 37, maka hasilnya itu akan semakin mengecil menjadi 0,122. Jadi pada konduktivitas termal ini, jika dia diberikan perbedaan suhu yang lebih besar nilai suhunya itu, maka akan
semakin mengecil hasil yang didapat atau semakin menurun hasil yang didapatkan jika konduktivitas tersebut diberikan perbedaan suhu yang lebih besar. Berarti hal ini berarti bahwa modul termoelektrik HZ20 ini memiliki kinerja yang baik dengan memiliki nilai hantar panas konduktivitas termal yang rendah atau tidak mudah panas, sehingga dia akan bertahan lama. Sehingga maksud saya generator termoelektrik ini akan bertahan lama jika digunakan. Baiklah, di sini saya akan pada slide selanjutnya itu terdapat sebuah PLTN yang dipasang generator termoelektrik pada kondensor dan PLTN yang tidak dipasang generator termoelektrik pada kondensornya. Di sini saya akan menjelaskan itu pada PLTN yang dipasang generator termoelektriknya, yang mana pada dasarnya ini PLTN beroperasi sama seperti pembangkit listrik konvensional. Jadi hanya saja berbeda pada cara membangkitkan panas untuk menghasilkan uap. Ini adalah tempat proses pemanasan awal, sehingga setelah menghasilkan panas itu dia akan menghasilkan uap. Di sini merupakan tempat pembangkit uap. Jadi, pembangkit konvensional ini menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan panas. Sedangkan PLTN ini menggunakan uranium sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas dengan proses reaksi difusi. Kemudian, yang dimana panas ini akan dihasilkan kemudian digunakan untuk membangkitkan uap pada pembangkit akan membangkitkan uap di dalam reaktor nuklir. Sebelumnya, reaktor nuklir itu adalah tempat terjadinya reaksi pembelahan inti atom atau reaksi fisi, yang mana reaksi fisi, ketika terjadi reaksi fisi ini akan menghasilkan energi. Jadi reaksi fisi di sini itu yang terkendalikan, mengartikan bahwa reaksi fisi ini terjadi pada reaktor nuklir yang dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi uap ini tadi, uap itu akan digunakan untuk menggerakkan sebuah turbin itu. Kemudian turbin itu menghasilkan energi mekanis untuk memutar poros yang terhubung dengan generator. Jadi dengan generator inilah akan menghasilkan energi listrik, yang mana energi listrik tersebut akan menyebar ke masyarakat. Jadi hasil pada PLTN yang dipasang generator termoelektrik ini memiliki tambahan energi yang dihasilkan dari proses pendauran ulang atau pemanfaatan kembali panas yang terbuang yang ada di kondensor ini, itu dilakukan oleh generator termoelektrik ini. Jadi energi tersebut disalurkan ke energi dari generator ini, sehingga ada penambahan energi, dalam artian ada peningkatan efisiensi konversi pada PLTN tersebut. Jadi baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Nur Habibullah. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya yang sebelumnya. Pada slide selanjutnya ini yaitu ada sebuah tabel mengenai nilai output dari generator power modul termoelektrik yang telah diuji coba pada perbedaan suhu yaitu 17, 27, dan 37.
Di sini terlihat bahwa pada contohnya yaitu pada nilai kalor yang diberikan atau KiH sebesar 17,101 watt menghasilkan nilai kalor yang dilepaskan atau Qc sebesar 16,622, yang artinya bahwa ada sebesar 0,479 watt kalor yang dapat dikonversi menjadi energi, atau dengan kata lain 2,8% dari 17,101 watt dikonversi menjadi energi, di mana energi dari panas 0,479 diubah menjadi energi listrik. Kemudian dapat dilihat juga bahwa semakin besar perbedaan suhu yang diberikan, maka nilai konversi energi yang dihasilkan juga semakin besar. Artinya dari modul termoelektrik ini merupakan modul yang baik yang dapat digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada juga sebuah tabel, di mana tabel ini menunjukkan sebuah hasil dari generator energi atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dipasang generator termoelektrik pada perbedaan suhu 17, 27, dan 37. Misalnya saja pada perbedaan suhu 37, energi keluaran yang dihasilkan yaitu sebesar 76,956 megawatt. Ini diperoleh dari perangkat generator termoelektrik yang sudah dipasang di dalam kondensor pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kita jumlahkan dengan energi keluaran yang diperoleh pada pembangkit listrik tenaga nuklir sebelum dipasang perangkat generator termoelektrik yaitu 1000 megawatt, maka jumlah totalnya energi yang diperoleh yaitu 1076,956 megawatt. Artinya ada penambahan 2% dari efisiensi yang diperoleh oleh pembangkit listrik tenaga nuklir dari yang awalnya sekitar 30-an persen bertambah menjadi 32,649%. Artinya dari panas yang dibuang pada kondensor akan dirubah lagi menjadi energi untuk menjadi energi listrik, sehingga tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai gambar 7. Gambar ini merupakan lembar data karakteristik HZ20, yaitu nama dari modul termoelektrik yang kita gunakan di dalam kondensor pada pembangkit listrik tenaga nuklir untuk output daya yang berwarna biru dan efisiensi berwarna merah. Ini merupakan penggambaran dari hasil yang kita peroleh pada tabel 2 sebelumnya, di mana dapat kita lihat di sini bahwa nilai energi keluaran dan efisiensi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perbedaan suhu yang kita bahas sebelumnya yaitu 17, 27, dan 37. Di sini kita lihat dari yang awalnya ada di sekitaran 0,2, kemudian meningkat di perbedaan suhu 27 menjadi di sekitaran 0,40 dan juga 0,5. Kemudian diberikan lagi perbedaan suhu 37, maka semakin meningkat energi dan efisiensi yang diperoleh. Artinya panas yang diberikan tadi
dapat dikonversi menjadi energi kembali untuk digunakan sebagai energi listrik. Kemudian di slide selanjutnya ini merupakan gambar 8. Di sini merupakan grafik karakteristik dari manufaktur HZ20 untuk nilai output dengan resistensi bahan yang dibuat pada perbedaan suhu 17, 27, 37. Di sini juga kita lihat bahwa energi keluaran yang diperoleh semakin meningkat seiring dengan perbedaan suhu yang diberikan. Untuk yang warna biru ini yaitu perbedaan suhu 17, yang warna merah perbedaan suhu 27, dan yang warna kuning ini merupakan perbedaan suhu 37. Di sini kita lihat dari perbedaan suhu 17 hingga 37 terdapat peningkatan energi. Namun di sini ada kesamaan, yaitu dari ketiga kurva ini sama-sama berada pada puncaknya, yaitu pada rentang resistensi bahan antara 0,15 hingga 0,2. Artinya mereka sama-sama mendapat puncak pada rentang ini. Kemudian untuk slide selanjutnya ini merupakan gambar 9, yaitu gambar mengenai peningkatan dari output maksimum, energi maksimum, dan efisiensi konversi. Di mana di sini kita lihat bahwa nilai dari output energi maksimum dan juga konversi efisiensi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu yang diberikan. Namun di sini suhu cairan dingin atau air yang digunakan pada kondensor diperoleh menurun, maka output yang dihasilkan akan tinggi. Jika air dingin yang diberikan semakin besar suhunya, maka energi dan efisiensinya akan semakin rendah. Artinya antara panas dan dingin harus semakin jauh, maka nilai output dan efisiensinya akan semakin meningkat. Nah, demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.